Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Faith doesn't contradict reason, by the way. Iman itu tidak membatalkan logika. Tapi iman itu melampauinya. Iman itu lebih dari sekedar logis atau masuk akal. Iman itu kesaksian roh di dalam diri kita. Pernahkah Anda melihat seseorang yang Tuhan kasih karunia iman, kita sendiri nggak bisa tembus pikiran. Kok orang itu bisa percaya ya? Lalu mujizat terjadi dalam hidupnya. Kalau kita berada di posisi atau di dalam situasinya, kita mungkin tidak akan bisa berani percaya seperti dirinya. Iman itu kesaksian. Kita nggak bisa menghakimi orang lain kalau dia bisa beriman. Karena dia dengar suara Tuhan soal itu. Anda tidak. Karena Anda tidak mengalami yang dia alami. Iman itu tidak membuat orang itu jadi gila. Insane, sakit jiwa. Membuat orang itu nggak waras. Enggak. Coba lihat, orang yang paling beriman di dunia ini. Kalau imannya sehat ya, itu orang-orang yang paling masuk akal. Paling mendarat, diajak bicara itu paling make sense. Ya. Tapi mereka punya sesuatu. Mereka punya keberanian percaya yang kita tidak miliki. Mereka memiliki pewahyuan yang kita tidak temukan. Mereka seolah-olah dapat sesuatu dari Tuhan, sedangkan kita tidak mengalami apa-apa. Orang-orang ini sepertinya telah berjumpa dengan Tuhan di dalam pergumulan mereka. Sehingga mereka punya keberanian akibat kesaksian yang ada di dalam diri mereka, kesaksian roh. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kok berani ya dia percaya? Di Kisah Para Rasul contohnya, Paulus lihat orang lumpuh dengar dia lagi sharing kan. Lalu dia melihat pada orang itu ada iman. Tapi Paulus juga beriman, dia berkata, ayo berdiri. Kamu yang lumpuh, berjalanlah, langsung sembuh. Kita nggak tentu punya keberanian yang sama. Karena Paulus punya kesaksian iman bahwa orang itu, dia punya kesaksian roh. Bahwa orang itu pasti akan sembuh hari ini. Orang tertentu ditinggal oleh kekasihnya. Misalkan, seorang yang telah menjadi janda ditinggal mati suaminya. Kok bisa ya dia punya kekuatan demikian rupa? Meskipun ditinggal oleh seorang pelindung jiwanya di dunia, tapi bisa punya ketenangan, bisa memiliki ketabahan, bahkan bisa melanjutkan kehidupan, tetap rindu, tetap kangen dengan dia yang telah meninggalkannya. Namun demikian, orang itu nggak patah hati, tidak patah semangat, dan dia bisa punya keberanian, dia bisa punya tekad hidup. Anda yang punya suami masih hidup pun melihat begitu, kalau aku tidak akan kuat seperti dia. Karena orang itu ketika mengalami pergumulan tersebut, Tuhan memberi dia kekuatan ekstra. Justru waktu dia lemah, Tuhan menjadi kuat. Tuhan menjadi-jadi di dalam hidupnya. Karena orang itu dikasih kesaksian roh. Iman itu dahsyat. Ada lagi orang tertentu yang dikasih proyek-proyek. Anda mikirkan aja bisa gemetaran, kita pikirkan aja bisa ketakutan. Orang itu kok bisa dengan tenang ya? Dan bisa optimis, bisa yakin. Dan kalau yakinnya hanyalah iman hampa, kan pasti gak terwujud akhirnya. Ujungnya imannya terbukti. Apa yang orang itu imani, terjadi. Proyeknya berhasil. Proyek raksasa itu, seolah-olah di sini ada seorang Daud di zaman modern bisa tumbangkan Goliat. Yang dia bangun itu setinggi Goliat. Padahal kekuatannya dia tidak seberapa, bukan spekulasi, meskipun dengan perhitungan, butuh iman untuk proyek-proyek tertentu. Sekalipun sudah penuh perhitungan, sekalipun sudah penuh perencanaan. Orang itu merencanakannya visionaris sekali. Kita nggak bisa seperti dia. Ya. Kita paling cuman pikirannya dangkal, gimana bisa survive, gimana bisa bertahan. Orang itu bisa punya rancangan-rancangan yang luar biasa. Bisa punya mimpi yang begitu besar. Demikian pula anak-anak tangganya, semuanya dia rencanakan. Dan kok bisa punya keberanian ya? Achievers. Orang-orang yang mencapai sesuatu yang besar. Lebih besar dari hidupnya sendiri. Oleh karena beriman kepada Tuhan. Dan ketika mereka membuat perencanaan, mereka melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Mujizat demi mujizat terjadi. Kita nggak bisa iri. Orang begitu punya kesaksian roh yang kita nggak miliki. Karena bagi dia, itu adalah panggilan.
Seorang pernah tanya sama saya pada waktu suatu hari mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Orang-orang sakit datang pakai ambulans. Seorang rekan, sesama hamba Tuhan, ngomong sama saya begini, Pastor Philip, kok nggak ketakutan ya? Saya lihat begitu langsung gentar. Saya bilang, karena itu pelayanan yang saya emban. Tuhan kasih saya kesaksian roh. Tuhan beri saya karunia iman. Sehingga waktu saya berdiri di situ, saya tidak takut tapi semakin bergantung pada Tuhan. Dan orang-orang pun dilawat oleh Roh Kudus. Lalu saya hibur saudara saya itu. Karena sombong maupun minder tidak baik. Itu dua-dua bukan dari Tuhan. Makanya saya juga mau angkat saudara seiman. Saya bilang, tapi kalau saya jadi kamu, saya juga nggak bisa. Coba lihat, kamu punya tanggung jawab ini dan itu dan ini. Kalau saya mungkin sudah nggak sabar. Kalau saya nggak bisa seperti kamu, begitu tekun luar biasa. Ya. Dan juga perlu keberanian loh di area yang berbeda. Anda bisa mengagumi saya di bidang tertentu, karena memang itu bidangku. Saya mengagumimu di bidangmu, karena itu adalah bidangmu, itulah panggilanmu. Bukankah kita satu tubuh, saling melengkapi, saudaraku. Saya berkata sama dia, ada padamu kesaksian roh yang berbeda, yang aku tidak miliki. Kamu punya iman, meskipun brandnya sama Yesus, tapi jenisnya berbeda. Itu berguna di area hidupmu, itu berguna di bidangmu, itu berguna sesuai panggilanmu. Luar biasa kan? Ini yang dimaksudkan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kesaksian roh itu diberikan kesaksian kepada mereka. Saya minta kepada Anda sekalian untuk libatkan Roh Kudus dalam perencanaanmu. Nanti akan ada kesaksian-kesaksian roh, brandnya sama, tapi nanti jenisnya berbeda. Sebab hidupmu bukan hidupku, hidup saya bukan hidup Anda. Kita masing-masing punya challenge atau tantangan yang berbeda, rintangannya pun tak sama. Saya dorong Anda dan Anda semua untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Seperti yang saya sampaikan kemarin saat teduh, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sekarang tambahkan, gunakan iman. Iman kepada Tuhan